Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Puji Tuhan untuk hari yang baru. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang besar di setiap kita. Mari mengarahkan hati untuk terus menyembah Dia, memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini mari datang kepada Tuhan. Bagi Engkau segala kemuliaan, bagi Engkau segala pengagungan dan hormat kami Tuhan. Kami kagumkan Engkau akan kasih setiamu, akan perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan.
Tuhan di tempat yang maha tinggi. Anak domba yang pernah kaya dengan puji-pujian. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah pada
memuji kebesaran-Mu Amin. di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa atas alam semesta. Engkau yang sudah mengasihi kami. Engkau yang sudah memilih kami hingga pagi ini kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang berkenan untuk kami temui Tuhan. Kasih anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar setiap kami Tuhan. Kami tahu tanpa anugerah-Mu, tanpa kasih karunia-Mu Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Bapa. Kami mau bawa hati kami bawa mulut kami mau bawa semua yang ada dalam diri kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tuntun kami dengan firman yang membawa kami mengenal, berjalan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Mari kita lihat, lanjutkan lagi apa yang sudah kemarin pagi kita bahas di Mazmur 34 ayat yang pertama berkata dari Daud waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujiannya tetap ada dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan telah melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau menyatakan, kita tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia berpura-pura tidak waras. Tetapi kita mengerti bahwa kejadian ini ada pada masa di mana Daud mengalami pembentukan Tuhan, belum menjadi raja. Dan dalam proses pembentukan segala sesuatu bisa terjadi. Yang menarik buat Anda dan saya pelajari dari firman Tuhan ini, bahkan di dalam kegentaran, di dalam kesalahan, di dalam katakanlah kelemahannya Daud karena ketakutan, dia berhasil mengarahkan hatinya, menetralisir keadaan hatinya yang tadinya negatif, yang tadinya berpikir untuk mencoba menyelamatkan diri. Tapi pada waktu dia menyadari itu, maka dia tetap memuji Tuhan. Dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya apa artinya di sini bahwa Daud menyadari kesalahannya, Daud menyadari apa yang sudah dia perbuat, tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Persoalannya seringkali ya dihadapi oleh banyak orang adalah waktu mereka salah, waktu mereka gagal, mereka justru lari daripada Tuhan. Mereka merasa tidak layak. Saya mau katakan kepadamu Bapak Ibu sekalian pagi hari ini, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi Anda dan saya. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang bisa menolong Anda dan saya. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang bisa membalikkan semua keadaan kita. Tanpa kita alami itu dengan Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Pagi ini saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian, kasih karunia Allah atas hidup Anda dan saya bukan dimulai sejak zaman perjanjian baru. Justru sejak perjanjian lama kasih karunia anugerah itu diberikan pada Anda dan saya. Sejak Allah menjadikan alam semesta, sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa, kasih karunia-Nya itu sudah diberikan. Adam dan Hawa tidak pernah meminta apa-apa. Adam dan Hawa bahkan Adam tidak mengerti apa-apa juga kebutuhannya, tapi Tuhan yang menyediakan. Bukankah itu sebuah kasih karunia? Waktu Allah memilih Abraham juga tidak ada dasar yang baik, yang tepat yang digambarkan oleh Alkitab. Kenapa Allah memilih dia? Memang di dalam kisah-kisah yang ditulis oleh kitab-kitab Ibrani, kitab-kitab Yahudi, diceritakan tentang latar belakang Abraham, tapi kita tahu persis buat Anda dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus, semua yang ada dalam Alkitab inilah yang bisa dijadikan referensi. Yang lainnya kedudukannya tidak di bawah itu, sehingga bukan sebagai sesuatu yang Anda dan saya harus imani atau percayai. Berarti Bapak Ibu sekalian, pemilihan Allah atas Abraham itu juga karena kasih karunia. Pemilihan Allah atas Yakub, bahkan Allah sudah memilih Yakub sejak di dalam kandungan. Apakah itu bukan sebuah kasih karunia? Jadi kalau Anda dan saya bicara tentang anugerah kasih karunia Allah, itu sudah dimulai sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman Allah menciptakan alam semesta. Anugerah yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus itu bahkan sudah disampaikan kepada Adam pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tidak ada seorang pun yang menyaksikan anugerah Allah.
Tetapi satu hal yang luar biasa, Daud menyadari anugerah Allah. Itu sebabnya dalam keadaan dia salah, dia selesaikan, dia datang kepada Tuhan, dia selesaikan dosanya, dia alami anugerah Allah, tapi dia juga selesaikan dosanya, dan dia bertindak. Tindakan Daud tentu saja tidak mengurangi arti daripada anugerah Allah. Tindakan Anda dan saya untuk hidup sesuai dengan kebenarannya tidak mengurangi arti bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu berasal dari Allah. Anda bisa lihat Bapak Ibu sekalian, apa yang Daud lakukan pada waktu dia menyadari bahwa dia salah, berpura-pura tidak waras, mencoba dengan kekuatannya membela diri. Maka yang dilakukan Bapak Ibu sekalian, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Waktu Anda dan saya berkata puji-pujiannya tetap ada dalam mulutku, itu berarti satu kondisi yang harusnya hari itu, saat itu tidak bisa memuji Tuhan. Tapi Daud berkata puji-pujiannya tetap ada dalam mulutku. Berapa banyak Anda dan saya yang berhasil hari-hari ini mengarahkan mulut kita tetap memuji Tuhan dalam keadaan setiap, dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Bukan hanya pada saat-saat doamu dijawab, bukan hanya pada saat-saat semua keadaan itu baik, tapi bahkan pada saat-saat di mana tidak ada harapan, tidak ada yang kelihatan sesuatu yang baik, belum ada kegiatan sesuatu yang baik. Pada waktu itu, Anda dan saya tetap bisa memuji Tuhan. Mengapa? Karena kitalah yang menentukan puji-pujian itu ada dalam diri kita atau tidak. Bedanya Anda dengan saya, bedanya Anda dan saya dengan Daud adalah Daud melakukan itu atas dasar ketaatan dari dalam dirinya. Tetapi Anda dan saya melakukan itu atas dasar ketaatan melalui kehidupan Yesus yang menunjukkan dalam keadaan apapun dalam hidupnya dia tetap memuji Tuhan. Yang Daud lakukan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan, rendah hati itu bukan sebuah slogan, rendah hati itu bukan sebuah cita-cita yang Anda dan saya percakapkan kepada orang lain. Rendah hati itu adalah sebuah ketenangan, sebuah sikap hati. Gak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bicara rendah hati, tapi sebenarnya Tuhanlah yang tahu kerendahan hati kita. Saya katakan kemarin sebuah kesimpulan yang luar biasa dari seorang yang mendefinisikan definisi daripada rendah hati. Rendah hati adalah ketenangan hati yang sempurna. Dia tidak pernah rendah hati adalah sebuah ketenangan hati yang sempurna. Dia tidak merasa tersanjung pada waktu orang memuji. Lebih ekstrimnya, dia tidak mencari pujian. Dia tidak mencoba membuat dirinya senang dipuji. Itulah rendah hati. Kalau Anda dan saya berpikir bahwa kita adalah orang-orang rendah hati, tapi Anda senang dipuji, Anda senang mencari pujian, bahkan Anda mengkondisikan orang lain untuk memuji Anda, itu masih jauh dari rendah hati. Rendah hati juga adalah sikap hati yang sempurna, sehingga pada saat orang menyinggungnya tidak tersinggung, tidak merasa sakit hati. Bapak Ibu sekalian, waktu orang-orang rendah hati ini datang kepada Tuhan, maka dia akan berkata, karena Tuhan jiwaku bermegah. Kemegahan kita bukan karena pujian orang, kemegahan kita bukan karena keberhasilan semata-mata Anda dan saya. Kemegahan kita karena kita bermegah dalam Tuhan. Amin. Dan ini adalah sebuah pelajaran seumur hidup kita. Mengapa? Karena ini bicara sikap hati. Anda dan saya bisa kelihatan rendah hati. Banyak orang berkata, seringkali saya mendengar orang berkata, segala puji-pujian hanya bagi Tuhan, seperti yang kita nyanyikan. Tapi saya mau tanya, apakah itu keluar dari dalam hatimu? Apakah tidak ada sedikit pun goresan dalam hatimu yang mencoba mengambil kemuliaan itu bagi diri kita? Halo, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam semua keberhasilannya, dalam semua kesuksesan pelayanan, Paulus memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Dan dia berkata, aku mengarahkan hatiku, aku mengarahkan hidupku ke depan, meninggalkan semua yang di belakang, kepada tujuan panggilan surgawi, Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak terpukau dengan semua keberhasilan, semua yang dia lakukan di belakang.
dia selalu mengarahkan hatinya ke depan. Amin. Pagi ini saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan untuk membentuk Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang pikirannya, fokusnya, perkataannya, hatinya hanya pada Tuhan. Kalau Anda dan saya berhasil mencapai ini, memiliki hati yang seperti ini, bahkan di tengah-tengah kegagalan pun kita akan bisa datang kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar buat hidup Anda dan saya. Amin. Bahkan semua keberhasilan kita, tidak ada satupun yang Anda dan saya kerjakan hanya karena kekuatan dan potensi yang ada pada diri Anda dan saya. Ya. Mazmur 33 mengatakan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencari kemenangan, yang sekalipun karena ketangkasannya tidak mampu menyelamatkan Anda dan saya. Pagi hari ini, biarlah hatimu selalu fokus kepada Tuhan. Biarlah kemegahanmu ada di dalam Tuhan. Pada waktu kita melihat semua itu, biar orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Hanya namanya, bukan nama pribadi, bukan nama gereja, bukan nama organisasi, bukan nama apapun. Mari masyurkan namanya saja. Kalau hari ini apa yang Anda dan saya kerjakan dan buat melalui pribadi, melalui organisasi, melalui denominasi, itu lebih masyur daripada apa yang dikerjakan oleh Tuhan, maka Anda dan saya akan kembali masuk ke dalam kemegahan diri sendiri, kemegahan organisasi kita, bukan kemegahannya. Datang kepada Tuhan. Sekali lagi, yang tahu persis hal ini adalah Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kita mulai dari dalam diri kita, mulai datang kepada Tuhan. Syarana masyata kaya langit berdiri. Hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang melindungi. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang kekal dan sempurna daripada Roh Kudus yang menuntun, memimpin dan membawa hidup, memagari, menjagai, sehingga jalan-jalanmu adalah jalan-jalan kebenaran dan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Tuhan yang akan membungkus engkau dengan darahnya yang kudus. Dan tidak ada satupun kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit yang menyinta kau. Virus bakteri tidak akan pernah masuk dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.